untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Eh, Mbak Telmi, thank you banget. Mbak Telmi termasuk ada selalu dalam setiap perjalanan konser aku, selalu ditemenin sama Mbak Telmi. Masih tetap setia. Thank you ya Mbak Telmi. Iya, iya, iya. Iya, saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa akhirnya saya bisa mewujudkan keinginan saya. Sebetulnya kalau ngomong dari tadi seperti Om Upe bilang bahwa saya terakhir adalah 15 tahun yang lalu. Nah, sempat sebetulnya ide itu datang atau saya minta kepada Papa Jeff, saya bilang, saya udah kangen nih, kepingin dong waktu 30 tahun berkarya gitu ya. Kemudian belum bisa terwujud pada saat itu, dan kemudian aku berpikir kembali bahwa tetap aku minta sama Papa Jeff lagi. Aku bilang, ayo dong, aku kangen, pengen konser gitu. Terus akhirnya kita berpikir bahwa kalau nggak 36 deh, lucu kali ya, sesuatu yang berbeda. 36 tahun berkarya, karena agak lain. Kalau 35 kan udah biasa, jadi coba 36 gitu. Enggak juga terwujud, belum bisa, ada aja gitu. Jadi ya memang itu, kalau memang Tuhan belum berkehendak, apapun yang kita usahakan nggak akan berjalan, nggak akan terbuka pintunya gitu. Sampai ada 38, nggak juga, 39 terputus dengan pandemi. Akhirnya sama sekali nggak bisa selama 2 tahun kan kita waktu itu ya. Ya sudah, akhirnya aku berpikir, ya udahlah, emang belum waktunya kali ya. Ya udah deh, aku sabar aja nunggu. Saya tahunya Papa Jeff justru yang bilang akhirnya, kamu mau? Katanya dia bilang gitu. Nih pas 40 tahun berkarya aja ya, katanya gitu. Oh, oke. Udah, boleh, bisa nih, katanya gitu. Bisa gitu. Dan akhirnya saya bersyukur karena akhirnya Renjana Production bisa menjadi perpanjangan tangan apa yang aku inginkan melalui Papa Jeff tentunya. Akhirnya saya bisa mendapatkan keluarga baru saya di Renjana Production. Terima kasih semuanya, Bang Pren dan semuanya di Renjana Production. Terima kasih banyak karena bisa mewujudkan kerinduan saya untuk bisa kembali menghibur, bernyanyi dan bernostalgia. Jadi rasanya happy banget, dan memang salah satunya juga kerinduan saya bukan hanya bontot ternyata, tapi kerinduan saya juga karena saya udah lihat beberapa kali bontot menjadi musik director di banyak penyanyi juga, di konser-konser. Terus aku ngebatin sendiri, aku bilang, musiknya gue ini kapan ya? Kok bontot belum aja ya ada waktunya untuk jadi musik director aku gitu. Ya akhirnya memang sudah waktunya, memang sekarang akhirnya aku juga bisa mewujudkan kerinduan aku untuk bisa bontot menjadi music director aku. Thank you ya bontot, senang bisa reuni dan senang banget aku selama latihan, selama waktu pertama tuh dapat pertama hasil aransemen bontot di beberapa lagu itu kan dikirimnya kan bertahap ya. Pertama dapat tuh, aduh aku udah excited banget, bilang aduh keren banget, aduh enak banget gitu. Udah seneng banget dengan aransemennya bontot gitu. Jadi apalagi waktu akhirnya kita mendapat kesempatan untuk sama-sama ketemu untuk latihan dengan seluruh band ya gitu ya. Jadi happy banget dan saya bersyukur banget 40 tahun ini dengan judul Simfoni dari Hati. Emang betul-betul ini merupakan ungkapan perasaan yang
mewakili perasaan aku saat ini bahwa simfoni itu kan lagu ya. Ini benar-benar merupakan simfoni dari hati saya untuk semua yang masih setia, dan untuk semua yang masih percaya kepada saya untuk saya tampil. Saya bersyukur karena saya masih bisa menghibur semua dan masih bisa berdiri tegak sampai saat ini untuk 40 tahun berkarya. Itu semua kan karena anugerah Tuhan. Jadi ini benar-benar merupakan momen juga pengucapan syukur saya kepada Tuhan pertamanya, dan juga kepada semua yang saya nggak bisa sebutin namanya satu-satu, yang benar-benar mempunyai arti, yang memberi warna dalam perjalanan karir saya sampai 40 tahun di sekarang ini gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa penampilan saya nanti memang betul-betul bisa mengembalikan memori semua yang menyaksikan. Saya ya bisa menyenangkan semua yang hadir, dan saya akan berusaha sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Desainer untuk baju, satu lagi desainer untuk aksesoris. Jadi ada 3 desainer untuk baju, yaitu Yogi Pratama, kemudian ada Wiki Wu, lalu yang ketiga adalah Joanne. Kemudian desainer aksesorisnya Yung, ya seperti biasa. Oke, boleh catat ya teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu untuk penjelasan narasumber ini. Saya sudah tidak sabar. Kita pilih mereka ini memang berdasarkan diskusi aku Bontot sama Papa Jeff juga. Jadi kenapa mereka? Karena pertama kayak Yura sama Afgan, mereka berdua sempat juga menyanyikan lagu saya kan, mengcover lagu aku gitu, cover lagu aku. Kemudian kalau Once, karena memang dia juga merupakan salah satu penyanyi favorit saya juga gitu, dan dia kan seperti tadi yang saya bilang bahwa ada banyak warna musik di situ, termasuk ada yang agak ngerok gitu. Jadi itu termasuk dalam salah satu warna musik yang kita pikirkan gitu. Oh benar, nggak Once aja ya gitu. Kemudian kalau nanti ada siapa lagi tuh, Silet Open Up itu kan UT kan dari penyanyi dari wilayah timur. Jadi saya berpikir harus ada perwakilan dari wilayah timur. Jadi dia ini cukup populer sekarang, terus lagunya juga populer, terus dia bisa kayak speech rap gitu. Jadi dia bisa gitu. Saya butuh lagu. Jadi kayaknya ini sangat berbeda. Jadi treatment empat orang ini berbeda di aransemen. Yang satu lebih reggae, yang satu lebih rock, yang satu lebih pop, yang satu lebih dinamis. Jadi memang seperti yang tadi kita bilang, banyak warna musik di situ. Jadi ini penyanyi-penyanyi ini mewakili warna musik, beberapa warna musik yang kita bawakan gitu. Tapi nanti duet atau mereka nyanyi sendiri? Duet. Ada yang dia nyanyi sendiri dulu, terus saya nanti bisa di tengah. Ada yang dari depan. Tapi pastinya mereka semua duet dengan aku. Duet. Jadi bukan hanya tambelan gitu aja. Bukan hanya tambelan, maksudnya bukan tambelan sih, maksud aku mau justru bintang tamu yang sama-sama dengan saya ini justru jangan nyanyi sendiri gitu, harus kolaps dengan aku gitu, kolaboratif. Berharap dengan adanya konser 40 tahun saya simfoni dari hati ini bisa menjawab kerinduan semua yang sering menanyakan kepada saya kapan bikin konser
konser, kapan bikin konser. Kalau untuk saya akhirnya bisa menjawab gitu aja, bisa menjawab goalnya sih itu, bisa menjawab kerinduan mereka. Kalau sebenarnya kalau untuk kita para penyanyi ini ya, kita pribadi sendiri yang tahu apa yang boleh dan tidak untuk tubuh kita, apa yang baik dan tidak untuk tubuh kita. Jadi simpelnya ya saya menghindari itu semua yang nggak baik untuk tenggorokan saya, untuk keadaan badan saya, gitu aja sih Mas Asil. Penasaran ya? Oh, mau lebih detail maksudnya? Oh, gorengan, air es, itu jangan. Terus dagangan begadang, itu kan pengaruh ya. Wartawan semua ya. itu. Kalau detailnya itu gitu loh, detailnya seperti itu. Iya, senang sekali akhirnya setelah beberapa lama menunggu waktu yang dinanti-nanti tiba, akhirnya saya bisa boleh dibilang mewujudkan keinginan saya untuk bisa mengadakan konser tepat di 40 tahun saya berkarya nanti pada tanggal 22 Juni 2024 di JCC. Dan untuk saat ini kami sendiri sudah hampir persiapannya sudah kira-kira 70% sampai saat ini gitu. Jadi saya benar-benar excited banget, udah nggak sabar, pengen benar-benar bernostalgia, bertemu langsung dengan semua penggemar-penggemar dan para tamu yang akan hadir untuk sama-sama bernyanyi bersama-sama dengan saya. Konsepnya akan seperti apa dan siapa aja pemilihannya? Kenapa? Ungu-ungu, karena 40 tahun itu kan warna untuk 40. Untuk 40 tuh warnanya seperti ini gitu, jingga-jingga. Nah, kalau nantinya sendiri mungkin treatmentnya tidak akan seperti ungu-ungu ini mungkin ya, karena itu kan udah ada lighting, udah ada di belakang mengikuti dengan konsep-konsep setiap lagu, aku rasa gitu ya, kalau dari kreatifnya gitu. Untuk pemilihan artisnya sendiri, Ya, pemilihannya sendiri kita berpikir bahwa karena pertama tadinya awalnya kita berpikir bahwa Bontot itu membuat lagu-lagu, aransemen lagu-lagunya dengan berbagai macam genre kan ada di situ ya. Ada beberapa macam warna musik yang dia coba aransemenkan dengan lagu-lagu saya. Nah, dari situlah akhirnya kita berpikir bahwa kayak misalnya lagu yang agak grande-grande gitu, sekalian aja kita pilih Afgan gitu, karena selain Afgan juga pernah mengcover lagu aku, dan aku pikir nih kayaknya cocok nih kalau Afgan nyanyi untuk lagu yang grande-grande warna musiknya. Kemudian kayak Yura, dia pun pernah mengcover lagu saya, dan ada beberapa lagu yang kita rasa warna musiknya cocok kalau saya berduet dengan Yura. Kemudian pokoknya pada intinya pemilihan penyanyi-penyanyi ini adalah kita sesuaikan dengan beberapa warna musik yang Bontot aransemen gitu. kalau menyanyikan berapa lagu sih? Saya menyanyikan jadi ada 21 production number, tapi ada 30 judul lagu di situ. Jadi 21 production number itu kan tidak lepas dari ada medley gitu. Jadi 30 judul lagu itu ada medley di situ gitu. Tadi kan bilang ada hampir sekitar 175 lagu, terus dikompres jadi 3 bulan. Ini ada kayak tadi sedih, aduh di lagu ini belum. Iya. Terus pusing nih
mikirin yang pas Eh, 30 itu? iya, itu memang lumayan kita agak PR sih, agak ngulik-ngulik juga karena gini. Tapi sebenarnya intinya akhirnya saya bersyukur karena selama 40 tahun berkarya 18 album, dari satu album aja itu saya bersyukur bahwa satu album aja biasanya ada hitsnya beberapa saya gitu ya. Jadi memang lumayan terkumpul banyak kalau untuk kita mempersiapkan hits-hitsnya aku aja tuh udah lumayan banyak gitu, lumayan banyak. Tapi ya memang ada beberapa lagu yang misalnya kayak aduh aku seneng nih lagu ini, tapi juga kurang hits gitu ya, kurang hits. Jadi itu salah satunya juga yang harus direlakan gitu ya. Dan kemudian seperti yang Bontot bilang sih tadi ya, bahwa memang kita memikirkan juga durasinya karena bagaimana juga penyajiannya agar supaya orang nggak bosen gitu ya, orang nggak bosen. Jadi ya memang cukup cukup ulet pemilihan lagunya itu sendiri gitu. Tapi akhirnya dengan 30 judul lagu itu memang saya rasa udah pas dan itu semua lagu-lagunya banyak yang semua pada tahu lagu-lagunya. Memaknai perjalanan 40 tahun ini seperti apa sih? Memaknainya ya simple sih ya, dengan bersyukur aja karena 40 tahun ini bukan perjalanan yang pendek ya, banyak ups and down-nya di situ ya, tapi kalau saya akhirnya masih bisa berdiri tegak di sini, masih bisa bernyanyi, masih sehat, masih dipercaya untuk bisa menghibur banyak orang, kayaknya itu makna yang terpenting adalah bersyukur. Dari kemarin kan nyanyi muda atau masyarakat kecuali Omsel ini mama juga ikut andil ini pilih Yura, pilih Iya. pemilihannya ini kan banyak nyanyi muda bagus itu. Gimana milihnya itu dari suaranya atau dari sebenarnya selain dari genrenya itu penyanyi-penyanyi yang saya suka gitu, itu mewakili perasaan saya, perasaan kagum saya sama mereka itu gitu. Ada berapa lagu dari setiap satu penyanyi, misalnya dua atau gimana? Satu-satu mereka pasti berduet dengan aku. Ada goal sih. 15 tahun ya Enggak, ini konser betul. ini persiapan fisiknya ini seperti apa? Oh iya, persiapan fisiknya udah pasti double ya, karena berbeda ya keadaan sekarang saya dengan 30 tahun yang lalu gitu ya, 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu berbeda. Jadi pasti treatmentnya juga akan lebih double gitu aja. Oh luar biasa, supportnya Papa Jeff selama saya berkarir itu sangat besar, supportnya dia sangat besar, dan ini dia selalu apa ya, maksud aku insting jiwa dia dalam dalam untuk menentukan segala sesuatunya itu kuat banget gitu, karena saya udah kepingin dari beberapa tahun saya di karir itu, saya kepingin untuk membuat konser, tapi Papa Jeff selalu bilang ini belum waktunya, belum saatnya, belum ini apa, dan terbentur dengan pandemi saat itu juga. Jadi padahal saya terus tuh minta Papa Jeff, ayo dong Pak, saya kepingin bikin konser, saya kangen gitu. Dan dia bisa dengan sabar selalu menjelaskan kepada saya, dan supportnya luar biasa. Salah satu bukti dari support dia adalah ya ini, sampai sekarang ini saya masih bisa banyak yang meminta saya untuk bernyanyi
saya gitu ya, masih dipercaya saya untuk bernyanyi, itu berkat supportnya dari Papa Jeff. Alasan Bapak Jeff mungkin di momentum yang tepat nih. Karena melihat juga pada waktu saya ingin membuat konser di 30 tahun atau 35 atau 36 gitu, memang pada saat itu belum ada momen yang pas saja, belum ada sesuatu yang memang bisa untuk dijadikan waktu yang tepat untuk saya membuat konser, karena ada aja halangannya gitu, ada aja yang tiba-tiba ya seperti pandemi itu, kemudian pandemi apalagi 2 tahun kan pandemi kita rasakan semua, kemudian juga susahnya cari promotor, sponsor, itu kan kita mesti memikirkan benar-benar yang betul-betul memang kita yakin dia bisa mempromotori kita gitu ya, karena memang tidak mudah kan memilih promotor yang benar-benar bisa menjanjikan gitu. Tadi sempat bilang adalah surprise setelah membuat Papa Jeff nanti ya, itu gimana tuh? Tadi bilang seperti apa? Gak tau dia ngarang aja kali. Enggak, dia ngarang. Kalau mungkin ada lagu-lagu yang mengisahkan khusus lagu-lagu aku dengan Papa Jeff, itu akan ada di situ lagunya. Tapi kalau khusus untuk Papa Jeff nggak ada lagunya. Gini, kalau saya sih dari semua ini terlepas, karena saya juga sebetulnya bukan terlalu orang yang ambisius sebenarnya gitu ya. Saya menjalani semuanya mengalir begitu aja, tapi buat saya pribadi kalau ditanya apa yang masih belum masih diinginin gitu ya, apa yang masih belum tercapai gitu, kalau ditanya 40 tahun ini kan perjalanan yang panjang, semua sudah saya lakukan di situ ya. Tapi sebenarnya lebih kepada untuk saya pribadi, itu pertanyaan untuk diri sendiri sebenarnya. Kalau saya tuh lebih ke untuk diri saya sendiri, apakah saya bukan pertanyaan kepada diri saya sendiri sih, maksudnya lebih ke tantangan kepada diri saya sendiri bahwa saya harus bisa untuk terus jangan berhenti berkarya gitu. Karena saya selalu melihatnya kepada Eyang Titi contohnya ya. Yang Titi itu sampai umur berapa tuh dia masih konser kan, walaupun umur 70 tahun tuh dia masih konser gitu ya, dan masih bisa bernyanyi dengan baik gitu ya, gitu. 18 album. Iya. Oh ya, 18 itu termasuk di situ juga udah ada single, belum terhitung yang singlenya. Ada single kan saya beberapa ya gitu. Pastinya, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai penyanyi kan gitu. Salah satunya ya membuat konser dan membuat album, merilis album. Ya. Tips kesehatan. Oh iya, gitu. Ya sebenarnya semua harus lebih ekstra ya, karena dengan bertambahnya kita umur, stamina kita, daya tahan tubuh kita kan tidak sama ya gitu dengan umur-umur kita yang sebelumnya gitu. Ya menjaganya dengan yang pasti hidup sehat aja. Hidup sehat, makan yang bergizi gitu ya, istirahat yang cukup, jangan begadang-begadang gitu ya. Kemudian yang pasti sih harus menjaga hati ya. Itu yang bisa menjaga, karena hati yang gembira itu kan bisa membuat tubuh kita jadi sehat gitu, dan pikiran yang positif aja terus. Atau gimana nih? Dan mungkin satu lagi ya, saya berharap dengan adanya konser 40 tahun saya berkarya ini, sekalian bisa menjadi motivasi buat penyanyi-penyanyi yang baru gitu, bahwa wah Mama Ute aja bisa gitu. Nah kita buat penyanyi-penyanyi yang baru sekarang gitu, yang junior gitu, biar motivasi untuk mereka, oh iya ya kita juga harus bisa nih
penyanyi kayak Mama Ute gitu, harus bisa terus berkarir gitu, berkarirnya panjang. Dan kalau tanya apakah ada yang meneruskan, ya mungkin anak saya yang kedua ya, namanya Amabel, karena kebetulan dia juga, sebenarnya dua anak saya itu mengalir darah seninya itu kuat sekali ya. Cuma yang satu persis, yang paling tua Nadine, persis kayak papanya, dia lebih memikirkan dunia entertainment di belakang panggung gitu ya. Nanti juga kalau pas saya konser, dulu dia selalu diikut sertakan untuk nyanyi apa sama saya waktu dia masih kecil gitu ya, saya konser apa. Tapi kalau kali ini dia bilang, enggak Mam, aku mau kerja, katanya untuk kerja bagian panggung gitu, apa dia mau kerja di belakang panggung katanya. Aku bilang, oh no worries, boleh, aku bilang gitu. Dan Kak Mabel ini dulu dia sekolah di Sydney, ambil teater musikal, dan sudah lulus, sekarang sudah di Indonesia lagi, dan dia sudah banyak membuat lagu yang banyak, dan sudah pernah membuat single juga beberapa. Nih sekarang mau ada singlenya yang kedua. Jadi aku rasa Mabel nanti yang akan meneruskan saya.